Berita terbaru mengagetkan dunia. Terbakarnya Amerika Serikat, khususnya Los Angeles. Saya dengar 10.000 rumah terbakar dan ada 16 orang yang tewas dan masih banyak korban lainnya seperti luka-luka dan lain sebagainya. Dan ini merupakan peristiwa terbesar yang pernah terjadi menimpa Amerika Serikat. Saya pikir kita wajar prihatin karena ini adalah kejadian yang sangat mengerikan, tentunya merugikan banyak pihak. Seperti itu. Nah, namun ada yang perlu saya bahas dalam video ini. Ternyata sebelum kejadian menimpa Los Angeles, kebakaran yang hebat, yang dimana kebakaran disertai dengan angin sehingga bangunan-bangunan besar pun ikut terbakar dengan cepat. Ya, ternyata sebelum kejadian hamba Tuhan sudah mengingatkan kepada warga Los Angeles agar bertobat dari setiap perbuatan jahatnya yang melanggar firman Tuhan. Kita dengarkan dulu cuplikan singkatnya. Los Angeles, there is a wrath coming to this city, and I prophetically speak it out loud as a warning. You think all this debauchery, all this sin is going unnoticed? You think getting drunk, smoking weed, sex before marriage, homosexuality, transgender, all of that, you think that God doesn't see it? God says it's an abomination. And the sins of the world separate us from a holy God, because the wages of sin is death, hell, forever. But Jesus came to give you life, and life abundantly. Jesus came to die on a cross, a brutal death for you and me, so you could be forgiven of your sins. And 3 days later, He rose again. Nah, sahabat khotbah populer, fenomena seperti ini sebenarnya sering terjadi dan sangat alkitabiah, yang dimana ada seorang rohaniawan memperingatkan akan dosa-dosa seseorang atau penduduk kota, termasuk di Los Angeles, seperti yang kita lihat tadi. Di Alkitab banyak sekali peristiwa yang dimana Allah memperingatkan manusia untuk bertobat akan dosa-dosa yang dibenci Allah. Misalnya seperti orang-orang yang hidup di zaman Nuh, sudah diperingatkan bertobatlah, bahkan ditawarkan masuk ke dalam bahtera Nuh, tetapi orang justru mentertawakan Nuh. Dan alhasil 8 orang yang mau masuk ke dalam bahtera, dan 8 orang itu yang diselamatkan. Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Lalu dalam peristiwa yang lain, misalnya Menara Babel, orang-orang membangun menara atas dasar kesombongan, ingin diakui, ingin dipandang sebagai kekuatan besar yang punya menara sampai ke langit, yang menentang Tuhan, yang berusaha menghindar dari Tuhan dan tidak mempercayai Tuhan. Dan antisipasi barangkali air bah terjadi lagi, sehingga mereka bangun itu bahtera setinggi langit. Dan kejadian itu tidak jauh dari peristiwa air bah yang menimpa dunia, sehingga menelan korban yang sangat banyak. Jadi Allah itu biasa menyatakan murkanya dengan fenomena alam yang mengerikan. Nah, saya pikir apa yang terjadi di Los Angeles ini adalah bagian dari murka Allah. Kalau dikaitkan dengan pernyataan hamba Tuhan tadi ya, bahwa Los Angeles penuh dengan dosa, perbuatan yang mengerikan sampai kepada seksual, perzinahan, bahkan narkoba dan lain sebagainya. Diperingatkan untuk bertobat, kalau tidak murka Allah turun. Dan akhirnya murka Allah turun. Itu. Jadi murka Allah turun itu karena dosa manusia.
murka ini sebagai peringatan, ya. Nah, cuman yang perlu saya tanggapi adalah pernyataan banyak orang yang mengatakan Amerika Serikat, Los Angeles yang mengalami tragedi ini itu karena pernyataan Donald Trump untuk Palestina atau tindakan Amerika untuk Palestina yang mendukung Israel dan yang ingin kehancuran Palestina itu diwujud nyatakan. Nah, saya pikir semua bisa dikaitkan, ya. Semua bisa dikaitkan. Bagaimana dengan orang Palestina yang sebelum kejadian dibombardir oleh Israel, mereka juga lakukan tindakan yang mengerikan untuk Israel pas hari Sabat lagi, sehingga menelan banyak korban. Apakah bisa dikatakan bahwa apa yang menimpa Palestina saat ini akibat dari penyerangan yang dilakukan oleh Hamas kepada Israel sebagai hukuman Tuhan? Bisa saja kan, tergantung dari sudut pandang mana. Tapi yang jelas saya lebih percaya adalah Allah murka karena dosa-dosa manusia. Karena dosa-dosa manusia. Seperti yang disampaikan oleh hamba Tuhan tadi, bahwa Los Angeles penuh dengan kejahatan yang mengerikan, yang membuat Tuhan marah. Seksualnya bukan sekedar perzinahan doang, tetapi sudah sejenis. Dan ini juga mirip dengan Sodom dan Gomora yang Tuhan hancurkan dengan api dan belerang. Itu gara-gara dosa seksual sejenis yang tidak seharusnya terjadi. Seksual sesama pria, seksual sesama wanita. Padahal seksual yang diberkati Tuhan adalah pria dan wanita dalam konteks pernikahan. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil? Yang pertama, tidak usah menghakimilah, ya, tidak usah. Tetapi kita lihat dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang di Amerika, mungkin sebagian, ya, tidak semua, tetapi karena sebagian inilah Tuhan murka, ya. Lalu kita juga bisa antisipasi. Kalau ada hamba Tuhan seperti yang di video tadi menyampaikan pesan tentang murka Allah yang akan menimpa Los Angeles atau kotamu, kita wajib waspada. Kita wajib antisipasi. Ya, apabila murka itu terjadi atas izin Tuhan, kita sudah punya persiapan untuk mengamankan diri. Minimal mengamankan dirilah. Seperti itu, ya. Dan jangan tantang Allah dengan dosa-dosamu. Jangan. Apalagi hidup tanpa Allah. Bertobatlah. Saya prihatin dengan kejadian yang menimpa Los Angeles. Ya. Dan saya juga prihatin dengan kejadian yang menimpa Palestina. Saya fair, ya. Baik itu untuk Amerika maupun Palestina, yang namanya korban tragedi yang mengerikan bisa merenggut nyawa dan kesulitan hidup, ya kita sedih lah. Siapa yang mau mengalami itu? Saya pikir kalau nggak punya rasa sedih, rasa kasihan, itu bukan manusia, saya pikir, ya. Tetapi jangan menghakimi. Kita doakan semua korban supaya Tuhan tolong. Tuhan tolong di Los Angeles, Tuhan tolong juga di Palestina. Ya, seperti itu. Kalau bisa konflik diselesaikan supaya orang-orang di Palestina itu mengalami ketenangan, khususnya untuk beraktivitas maupun mencari makan. Seperti itu. Ya, dihilangkanlah penindasan atau konflik yang mengerikan di bumi kita ini. Seperti itu, ya. Semoga Tuhan memberkati tempat-tempat yang sedang mengalami konflik dan juga sedang mengalami bencana, termasuk kebakaran. Saya pikir itu saja yang saya bisa tanggapi. Tuhan Yesus memberkati.